Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengujian NDT Hammer Test. Sebelum mulai presentasi, mari saya perkenalkan dengan anggota kelompok 3. Saya sendiri Syifa Fajriya, lalu selanjutnya ada Rizky Fauzia, Azhara Siti Nabila, Muhammad Said Akbar, dan Hifzan Zikri. Dasar teori. Metode tidak merusak atau non-destructive test adalah salah satu metode pengujian beton yang tidak merusak dengan menggunakan alat uji hammer. Di samping itu, dengan uji ini akan diperoleh cukup banyak data dalam waktu yang relatif singkat dengan biaya yang murah. Metode pengujian ini dilakukan dengan memberikan beban intract atau tumbukan pada permukaan beton dengan menggunakan suatu massa yang diaktifkan dengan menggunakan energi yang besarnya tertentu. Secara umum, alat ini dapat digunakan untuk memeriksa keseragaman kualitas beton pada struktur dan mendapatkan perkiraan kuatakan beton. Alat ini sangat berguna untuk mengetahui keseragaman material beton pada struktur. Karena kesederhanaannya, pengujian dengan alat ini sangat cepat. Alat ini sangat peka terhadap variasi yang ada pada permukaan beton, misalnya keberadaan partikel batu pada bagian tertentu dekat permukaan, sehingga perlu dilakukan pengambilan beberapa kali pengukuran pada sekitar lokasi. Dan pengujian ini mengacu pada SNI 0344301997. Sini untuk maksud dan tujuan, yaitu maksud pengujian NDT sebagai acuan dan pegangan dalam pelaksanaan uji kekerlasian permukaan beton di lapangan. Nah, tujuan metode ini merupakan untuk memperkirakan nilai kuatakan beton pada suatu elemen struktur untuk keperluan pengendalian mutu beton di lapangan bagi perencanaan atau pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Selanjutnya ini ada alat dan bahan. Sini ada alat hammer test, alat tulis, kain pembersih, terus ada kolom, belok beton, tenaga beton, lantai beton. Yang berikutnya ada prosedur pengujian, yaitu yang perencanaan pengujian pertama, pegang alat dengan kokoh sehingga posisi hulu palu tegak lurus dengan permukaan beton yang diuji. Yang kedua, tekan alat secara perlahan ke arah permukaan uji sampai palu pantul menembus hulu palu. Yang ketiga, setelah tumbukan tekan tertekan pada alat dan apabila perlu tekan tombol pada sisi alat untuk mengunci halu pada palu posisi. Yang keempat, ada baca dan catatan angka pantul pada skala untuk angka yang terdekat. Lakukan 10 titik bacaan pada setiap daerah pengujian. Dengan jarak masing-masing titik bacaan tidak boleh lebih kecil dari 25 mm. Yang kelima, periksa permukaan beton setelah tumbukan. Batalkan pembacaan jika tumbukan memecahkan atau menghancurkan permukaan beton karena terdapat rongga udara, dan ambil titik bacaan yang lain sesuai dengan RSNI 4803/2000. Hasil perhitungan. Di sini bisa dilihat dari tabel. Yang pertama ada umur beton saat pengujian 7 hari. Segmen pada sisi beton. Yang pertama untuk angka pantul rata-rata segmennya 30,1, yang kedua 30,2, yang ketiga 29,8, yang keempat 30,3, yang kelima 30,6, yang keenam 31,5. Rata-rata kolom R 30,42 hasil pengujian kuatakan beton menggunakan hammer test. Lalu untuk selanjutnya ada tabel juga yang selanjutnya tabel yang kedua ada umur beton saat pengujian. Yang 7 hari itu kuat tekannya 18,24, 18,29, 18,62 MPa. Dan rata-rata kuat tekannya 18,38. Untuk yang 14 hari kuat tekannya 21,99, 21,40, 20,73 MPa. Dan rata-rata kuat tekannya 21,37. Untuk yang 28 kuat tekannya 26,88, 24,18, 23,12 MPa. Dan rata-rata kuat tekannya 24,73 MPa. Kesimpulan,
Dari data yang telah diambil, hasil akhir menunjukkan bahwa masih ada bagian struktur yang mempunyai tegangan karakteristik di bawah rencana, yaitu bagian jaring penahan, Surabaya, PUR 7, dan kolom P1. Sekian dari kami, kurang lebih mohon maaf bila ada kekurangan. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.